sini di sini saya makainya Alung aja ya, soalnya Alung itu nama kecil. Di rumah juga jarang manggil Jose gitu kan. Pak, Alung kan pernah bilang nih, Alung di masa yang akan datang pengen punya usaha toko kopi sendiri. Gara-gara dulu kan kita punya toko kopi sendiri nih. Jadi Alung terinspirasi pengen punya toko kopi sendiri. Jadi mau wawancara singkat nih dulu Pak sama Papa. Boleh aja. Tuh. Silakan tanya. Apa yang perlu ditanyakan kira-kira? Nah, kan kita buka toko kopi udah lama nih. Tapi spesifiknya sih udah berapa lama kita dulu pernah punya warung kopi sih? 2002, 2019. Jadi 20-an tahun lah, kurang sedikit kira-kira kayaknya. Lama tuh, lumayan lama. Jadi dari Alung kecil ya Pak ya? Alung 4 tahun kalau nggak salah. Dari umur 4 tahun. Sebelum dulu punya warung kopi, Papa kerja apa dulu? Itu serabutan lah kayaknya tuh, apapun kerja. Yang penting kebutuhan rumah tangga waktu itu terpenuhi. Itu nggak bisa dibilang apa ya, pokoknya serabutan lah. Yang penting kerja Pak ya? Yang penting kerja waktu itu. Terus apa sih alasan awal Papa buka warung kopi itu? Begini ceritanya, secara garis besarnya saja. Waktu itu kita kan masih dulu nih, masih game dulu, masih belum pindah Pak? Belum pindah Sungai Duri. Terus rumah di Sungai Duri kan tante nih, kakaknya papa kan. Nah, kebetulan mereka pindah, jadi kita istilahnya disuruh menjaga rumah peninggalan papanya papa ya, kakek kamu. Jadi ya kita otomatis pindah dari dulu ke sini kan, Sungai Duri. Terus waktu kita pindah, kebetulan usaha yang ditinggalkan itu warung kopi. Cuman warung kopinya situasinya lagi nggak begitu berjalan lah, mungkin nggak diurus dengan baik. Terus kita turun, nggak lama pikir-pikir daripada usaha lain kenapa nggak lanjutin yang ada, gitu. Jadi dengan cara yang berbeda mungkin kan. Terus ya udah lanjutin. Mulai dari hari itu kita ya mungkin sedikit benah sana benah sini, tempat dibetulin sedikit, dirapikan, kursi meja dirapikan kan. Jadi begitu usahanya kira-kira berjalan sekian bulan, pikir-pikir usaha ini punya potensi untuk maju juga kalau dikelola dengan baik. Ya udah mulai dari situ berjalanlah warung kopi itu. Alhamdulillah maju sih kan. Udah bisa menghidupi keluarga, udah pokoknya bisnis warung kopi walaupun istilahnya warung kan kecil kan, tapi kalau dikelola secara betul dengan totalitas kerja yang betul, menjanjikan bisnis itu semua. Jadi menurut Papa warung kopi itu punya peluang usaha yang lumayan terbuka Pak ya? Kalau kita kerjakan dengan benar, dengan kesungguhan hati, apalagi kalau menurut data survei sekarang kan penikmat kopi makin banyak tuh. Jadi kalau kita lihat di banyak tempat, di kota-kota kecil, di kota-kota besar sekalipun, bisnis kopi ini menjamur. Itu salah satu contoh kalau usaha ini punya potensi yang bagus di masa depan. Bener. Apalagi sekarang kopi booming banget Pak. Cuman itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi buat usaha ini berhasil. Pertama mungkin tempat, kedua servis kita, itu kan kita berhadapan dengan konsumen langsung. Itu kedua. Ketiga mungkin kualitas yang kita suguhkan ke orang itu bisa memuaskan atau memenuhi apa yang mereka inginkan gitu.
Pokoknya boleh dikerjakan, boleh dirintis usaha ini, cuman yaitu totalitas dan kesungguhan itu perlu sekali. Pokoknya harus konsentrasi penuh, totalitas lah. Itu aja sih. Terus yang terakhir nih Pak, buat Papa apa pesan-pesan untuk orang-orang yang pengen mulai merintis usaha ini? Apa gimana sih strateginya atau gimana sih yang harus dilakuin untuk memulai usaha kayak gini? Pertama itu tadi, kita harus punya tempat yang memungkinkan kita untuk memulai usaha ini. Paling enggak tempatnya strategis lah menurut kita kan. Rame ya. Rame, tempat lalang, jalan terbuka. Biasanya kan orang pengen ngopi waktu dia mau berangkat kemana gitu. Jadi kalau disuruh muter masuk gang kecil macam segala, mungkin itu salah satu kendala kan. Jadi otomatis harus di tempat yang jalan lah istilahnya, jalan besar. Kedua, apa ya, pokoknya kualitas dari apa yang kita berikan sama pelanggan itu bisa memenuhi ekspektasi mereka lah terhadap kopi. Jadi nggak terlalu banyak juga sih, cuman apa ya, pokoknya totalitas kita terhadap pelanggan, kesungguhan kita dalam berusaha, kreativitas kita perlu juga, karena sekarang kan kopi banyak kopi Vietnam lah, kopi mana lah kopi. Jadi itu salah satu kreativitas kita nanti untuk menampilkan kopi itu buat konsumen. Jadi salah satunya ya kreativitas kita lah. Apa yang bisa kita lakukan dengan kopi itu untuk penikmat kopi. Itu kira-kira. Kan gini nih ceritanya, dari sekian lama nih kita buka warung kopi nih Pak, akhir-akhir sekarang kan udah berubah nih, nggak buka warung kopi lagi nih. Alasannya apa? Ayo. Apa ya, mungkin bukan juga berpikir bahwa kopi ini udah nggak bisa, pokoknya bukan berarti kopi ini udah nggak bisa dikerjakan lagi, bukan. Cuman kendala karena tempat usaha kita, rumah kita satu, kan. Jadi menurut kompromi kita nih, mama sama papa kan, usaha apa yang kira-kira bisa kita kerjakan setelah warung kopi. Jadi orang punya ambisi dong, kan, punya ambisi dengan usaha yang lebih besar gitu. Kebetulan punya sedikit kemampuan, jadi udahlah, menurut perundingan mama papa, ayo kita bikin usaha yang lain. Karena kalau kita mau usaha warung kopi, usaha itu juga disatukan, pasti nggak bisa kan. Jadi di situ kita harus memilih. Jadi pilihan kita, kita ke toko sembako aja, karena toko sembako mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu. Itu menurut perhitungan kami. Cuman sebenarnya warung kopi itu kalau dikerjakan, ditekuni secara serius, salah satu bisnis yang bisa menjanjikan di masa depan, itu pasti. Itu aja. Cuman bukan berarti kita meninggalkan warung kopi, meremehkan, enggak. Warung kopi itu adalah satu bisnis yang bisa dijadikan pegangan untuk masa depan, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan totalitas penuh. Dan buktinya kami berdua salah satu orang yang pecinta kopi Pak. Ya. Oke. Sekian wawancara